Makar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti atau biasa panggil Mbak Bibit bilang meski amicus curiae bukan alat bukti resmi tapi Hakim MK tetap perlu nimbangin pendapatnya dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menuntut hakim untuk peduli sama nilai-nilai masyarakat dan salah satunya bisa lewat amicus curiae. Ya gimana ya, hakim juga harus nyambung sama masyarakat kan. Nah ini salah satu caranya katanya Kamis 18/4/2024. Pada kesempatan lain Mbak Bibit ini pernah gue dengerin ngejelasin amicus curiae membantu menyelesaikan kasus yang melibatkan penggunaan konsep amicus curiae di Inggris adalah kasus Air on the application of Miller versus Secretary of State for exiting the European Union yang terjadi pada tahun 2016. Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa pemerintah Inggris tidak dapat memulai proses penarikan diri dari Uni Eropa tanpa persetujuan dari parlemen. Sejumlah pihak, termasuk pihak yang mendukung Brexit dan pihak yang menentangnya, turut terlibat dalam kasus ini. Kimbal ke sengketa Pilpres 2024, Mbak Bibit bilang, meskipun gak diatur sebagai alat bukti, tapi amicus curiae bisa jadi bahan pertimbangan hakim. Apalagi dalam proses persidangan yang ngebut kayak ini. Dia juga nambahin banyak negara termasuk Indonesia udah pakai amicus curiae di kasus-kasus penting. Jadi nggak ada salahnya dipakai juga di sini. Hakim juga manusia, kadang butuh bantuan kan. Ujarnya sebagaimana biasanya sambil senyum. Tapi dia juga ngeklaim kalau amicus curiae nggak wajib diperhatiin sama hakim, tapi ya sebaiknya sih diperhatiin. Ya intinya kadang dipikirin, kadang enggak. Tapi kalau hati baik kayak Hakim MK pasti diperhatiin, katanya sambil gerakan tangan seolah untuk ngiyakinin perlunya mendengar sahabat peradilan. Ini semua dia sampaikan sebenarnya sebagai respons atas pernyataan KPU RI yang bilang kalau amicus curiae bukan alat bukti buat sengketa Pilpres 2024. Katanya alat bukti harus fakta objektif, tapi ya kadang dalam situasi kompleks perlu juga nih input dari luar. Kata dia lagi dengan nada tegas, seolah sedang memberi mata pelajaran filsafat hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama guys, ada paling tidak sebanyak 23 entitas pribadi dan kelompok ngajuin diri jadi amicus curiae di sengketa Pilpres 2024 ini, termasuk ibu kita Megawati Soekarno Putri. Wah, ini kayaknya seru deh. Semoga MK bisa buka mata lebar-lebar, kata Mbak Bibit sembari bersiap-siap ngecek perkembangan berita di MK sebelum mau wawancara di TV kayaknya. Begitu guys, kita tunggu tanggal 22 April 2024. Stay tuned bro and sista.